warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya yang soleh dan soleha, yang rajin membantu ibu dan ayah di rumah, yang rajin menyapu, rajin belajar. Amin. Nah, adik-adik, mari kita lanjutkan pelajaran tematik 2D, yaitu pembelajaran 5. Di sini adik-adik akan mempelajari, yaitu menuliskan hasil pengamatan kegiatan menjaga kebersihan dan dalam bentuk laporan sederhana pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian muatan PPKN, yaitu kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Kemudian PJOK melakukan gerak keseimbangan statis dalam posisi duduk dan berbaring. Ada pembelajaran 6, selain pengamatan kegiatan menjaga kebersihan, adik-adik juga menuliskan pengamatan menjaga kebersihan dalam bentuk laporan sederhana 2 kali ya. Kemudian kita lanjutkan pelajarannya di halaman 20. Muatan pelajaran PJOK. Adik-adik perhatikanlah gerakan menjaga keseimbangan tubuh. Ada gambar yang pertama, mengangkat satu kaki ke depan. Ingat dan perhatikan gambarnya, posisinya. Kemudian gambar kedua, mengangkat kedua kaki, tangan di bawah paha, seperti ini. Dan ini adalah sebuah matras. Matras buat kita alas tidak duduk langsung di lantai, supaya badannya tidak kotor ataupun tidak terlalu keras untuk mempraktekkan gerakan estetis ini, gerakan statis. Kemudian gambar yang ketiga, telentang sambil mengangkat kepala dan kaki. Yang bertumpu hanya badan dan bokong. Kepala dan kaki akan terangkat ke atas. Gambar yang keempat, sikap lilin, kaki diangkat lurus ke atas. Badannya sejajar ke di bawah matras ya. Tangan juga yang diangkat hanyalah kaki, lurus, tidak bengkok. Kemudian gambar yang terakhir, sikap lilin, pinggul diangkat. Yang bertumpu adalah kepala dan bahu. Yang bertumpu menempel pada matras. Bokong, paha, betis, dan kaki berdiri dan diangkat ke atas. Silakan adik-adik melakukan gerakan ini. Tujuannya untuk melatih keseimbangan badan. Rasakan setelah kalian mencobanya, tentunya harus dengan hati-hati adik-adik ya. Dengan hati-hati bersama teman, jangan melakukan sendiri. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya di halaman 23. Pembelajaran 6. Bacalah teks berikut dengan lantang, lalu tuliskan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan tersebut. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan di rumah. Jendela rumah dibuka agar terjadi pertukaran udara. Mereka membersihkan bagian dalam rumah
Mereka juga merawat halaman rumah. Nina dan Adi selalu menjaga kebersihan kamar masing-masing. Seminggu sekali, ayah membersihkan kamar mandi. Bak mandi dikuras secara teratur. Rumah Nina selalu bersih dan sehat. Nah, adik-adik, tips untuk menjaga rumah supaya terlihat bersih dan sehat, maka adik-adik harus melakukan seperti yang dilakukan Nina dan keluarga Nina. Salah satunya membuka jendela kamar atau jendela rumah. Ada jendela rumah terdapat pada ruang tamu atau kamar mandi, semua yang ada jendelanya. Apalagi yang perlu dibersihkan? Bak mandi. Setiap hari kita pasti menggunakan air. Ya, tentunya jika tidak dibersihkan, debu-debu atau pasir yang mengendap di dalam air akan ikut kita mandikan jika kita tidak rajin membersihkan atau tidak rutin mengganti airnya. Akan terlihat kotor pastinya. Supaya sehat dan bersih harus dibersihkan dan dikuras baknya secara bergantian. Coba perhatikan, amati gambar yang ada di bawah ini. Gambar yang pertama yaitu ayah sedang menguras bak mandi. Ceritakan pendapatmu tentang isi gambar. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Permukaan ubin berbentuk segi 6. Segi 6 termasuk bangun datar. Segi 6 kok bisa, Bu? Ada 6 seginya. Ya, kita bisa hitung dari permukaan 1, sisi kanan 2, sisi kiri 3, 4, bawah 5, kemudian samping 6. Terdapat 6 sisi. Kemudian ayo hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada segi 6. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Terdapat ini ada bangun datar yang memiliki persegi 6. Coba kita lihat dan hitung bersama-sama. Segi 6 mempunyai 6 sudut, 6 titik sudut, dan 6 sisi. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sudutnya yang mana? Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 sisi. Sisi yang pertama tadi kita hitung. Jadi caranya seperti itu. Kemudian kita coba perhatikan lagi. Amatilah berbagai benda di sekitarmu yang permukaannya berbentuk bangun datar. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut permukaan benda tersebut. Gambarlah bendanya dan tuliskan keterangan seperti contoh berikut. Ada contoh bendanya yaitu buku. Benda, buku tulis. Namanya buku tulis. Banyak sisi ada 4. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut ada 1, 2, 3, 4. Banyak sudut 1, 2, 3, 4. Bentuk bangun datar segi 4. Nah, adik-adik, bentuk bangun datarnya adalah segi
4 atau persegi 4. Sekarang buka bukunya halaman 26. Terdapat soal latihan. Nomor 1, tuliskan 4 contoh manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah. Di rumah. Salah satunya adalah 1, terjalin kerjasama antara anggota keluarga. Manfaat hidup bersatu seperti sama-sama bergotong royong, kerja bakti, membersihkan rumah, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman rumah. Jika dilakukan secara bersama atau bergotong royong, maka terjalin kerjasama antara anggota keluarga. Kemudian apa lagi? Terjalin tentunya keharmonisan. Hidupnya harmonis, hidup rukun, bahagia. Hubungan antara keluarga semakin erat, semakin dekat. Nomor 2, tuliskan 4 contoh akibat hidup tidak bersatu. Bagaimana jika tidak bersatu atau melakukannya dengan sendiri-sendiri? Hidup tidak akan damai dan tidak tentram, akan merasakan ketidakseimbangan di dalam rumah. Merasa tidak bahagia pastinya, merasa gelisah. Apalagi selain itu, selalu terjadi perselisihan, salah paham antar keluarga. Banyak lagi ya akibat hidup tidak bersatu dalam keberagaman di rumah. Coba tuliskan sisi sudut atau titik sudut pada bagian yang ditunjuk pada panah. Nomor 1 nih, coba tuliskan sisi-sisinya yang mana? Sisi sudut atau titik sudut. Tuliskan ya adik-adik di bukunya di samping. Nomor 4, tuliskan banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun di bawah ini. Tuliskan di dalam tabel. Tabelnya ini. Banyak sisi yang terdapat pada gambar A ada berapa? Dihitung dulu ya adik-adik ya sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gambar B. Banyak sisi pada gambar B adalah ditulis di sini. Kita hitung lagi sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisi. Kemudian C. Berapa banyak sisi yang terdapat pada gambar C? Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 sisi. Gambar D. Ada berapa banyak sisi? Hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan di buku adik-adik 5. Kemudian gambar E. Ada berapa banyak? Banyak sisi yang terdapat pada gambar E. Hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuliskan kembali 6. Banyak sudut dan banyak titik sudut. Sama ya adik-adik ya. Hitung. Dihitung dengan teliti. Banyak sudut. Perhatikan sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya menunjuk seperti ini. Nah, ini dia. Ini disebut sudut. Ada berapa banyak sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Banyak titik sudut. Titik sudut ada di ujungnya. Nih, dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuliskan kembali di buku adik-adik ya. Jangan lupa. Oke, semoga adik-adik bisa memahami
atau mengerti tentang sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar. Baiklah adik-adik semuanya, sekian saja materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik lebih memahami, menambah ilmunya dengan rajin membaca dan berlatih di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.